kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Bagaimana tidurmu? Saudara tetap semangat, amin. Ya, ada sukacita di dalam Tuhan hari ini kiranya memerintah dalam hidupmu ya. Tuhan memberikan damai sejahtera sukacita ya. Saudara, siapkan dirimu sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur, kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Rahman dan Rahim yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Kami masih sehat, kami diberi umur panjang, masih kuat. Dan kami mau gunakan seluruh apa yang Tuhan berikan ini untuk kami memuliakan Tuhan. Kami kembalikan untuk kemajuan Injil-Mu, kerajaan Allah. Terpujilah Engkau. Berkati kami semua, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Mazmur 136 pada ayat 4 dikatakan begini. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, Tuhan juga hendak memakai masalah untuk mengoreksi dan juga menegur kita supaya kita bisa berubah. Amin. Karena sebetulnya yang paling penting dalam hidup seorang Kristen itu adalah berubah. Untuk apa saudara setia melayani, beribadah, setia memberikan persembahan, tapi saudara hidupmu gak berubah? Ya dosa masih jalan terus, ya bohong masih terus, zina masih berlanjut, ya saudara, itu sesuatu yang keji di hadapan Tuhan. Jangan saudara menutupi kebobrokanmu itu dengan ya kelihatan saleh, rajin beribadah, ya rajin peduli kepada pekerjaan Tuhan. Saudara, bukan itu. Yang Tuhan mau adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan mengalami perubahan hidup. Amin. Ada contoh loh di dalam Alkitab namanya Sakeus. Sudah tahu, Sakeus itu dibenci oleh sesama orang Israel. Kenapa? Karena dia bekerja sebagai kepala pemungut cukai. Artinya dia bekerja untuk penjajah. Karena apa saudara? Ya, dia bekerja dengan, kalau dia kepala pemungut cukai, dia adalah seorang penagih pajak, dan pajak itu dikumpulkan dari anak-anak Israel itu, dari bangsa Israel, diserahkan kepada penjajah dalam waktu itu yaitu Romawi ya. Saudara, maka dia dibenci, dianggap paling berdosa. Orang Yahudi saja nggak mau ya berdekatan dengan dia. Dia dianggap orang yang paling berdosa. Tapi apa yang terjadi setelah dia menerima Yesus? Ya kan? Karena sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, saudara, di dalam benak seorang Sakeus itu, yang penting bagi dia adalah kaya. Bagaimana mendapatkan kekayaan itu, halal atau haram, itu gak peduli bagi dia. Yang penting dia kaya. Dan Alkitab juga mengatakan dia kaya. Sebagai seorang kepala pemungut cukai. Ya, di zaman itu saudara, orang paling takut tukang pajak daripada militer. Karena kalau orang penagih pajak itu, waduh, itu
diperas, saudara ya. Tapi apa yang terjadi setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan Yesus, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dia katakan begini, separuh dari seluruh kekayaanku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang aku peras, ya kan, di masa dia bekerja, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Saya percaya semua kekayaannya itu habis. Karena setengah dia berikan kepada orang miskin, ya kan? Yang setengah itu adalah persediaan. Kalau ada orang yang dia peras, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Saya percaya nggak nunggu lama itu. Hari itu banyak orang angkat tangan, ya kan? Dan dia lakukan sesuai dengan apa yang janjinya itu, 4 kali lipat dikembalikan. Bagi dia, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kekayaan itu nomor sekian, ya kan? Yang utama dan pertama adalah Yesus. Karena memiliki Yesus, memiliki segalanya. Nah, saudaraku yang kekasih, mungkin selama ini kita mengandalkan kekuatan sendiri dan berlaku sombong. Maka melalui masalah yang terjadi, Tuhan ingin mengajar kita menjadi orang yang rendah hati, menyadari keterbatasan dan kelemahan kita, sehingga kita pun belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena yang Tuhan mau adalah perubahan. Amin. Selama masih banyak perkara-perkara buruk dalam kita, tiada hentinya Tuhan akan membentuk, memproses, dan memurnikan kita melalui masalah sampai kita timbul seperti emas. Namun seringkali yang menjadi masalah bukanlah situasi yang ada ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita, melainkan keadaan hati kita sendiri. Bangsa Israel tetap saja punya sikap yang tidak benar, yaitu apa? Bersungut-sungut, mengomel, ngedumel, menyalahkan Musa, ya, bahkan menyalahkan Tuhan saat mereka berada di padang gurun. Padahal di setiap langkah hidup mereka, Tuhan senantiasa menyatakan pertolongannya yang heran, yang ajaib. Tuhan sekali-kali tidak membiarkan meninggalkan mereka. Ya, mereka ketika berjalan di siang hari tentu panas terik, ada tiang awan. Waktu mereka berjalan di waktu malam tentu pasti dingin, saudara, ada tiang api. Setiap pagi Tuhan turunkan makanan dari surga. Setiap petang mereka disediakan burung puyuh Tuhan kirim. Mereka tidak sakit. Iya, saudara. Tapi mereka sepanjang perjalanan mereka hanya bersungut-sungut, ngedumel, menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan. Bahkan mereka sempat berbalik dari Tuhan. Saudara, dengan masalah yang terjadi, Tuhan juga hendak membuka mata rohani kita supaya kita dapat melihat campur tangannya. Sadrak, Mesak, dan Abednego merasakan campur tangan Tuhan saat mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Jadi apapun masalah yang sedang terjadi, yang engkau alami hari ini, majulah terus. Lewati dan hadapi semua dengan iman. Tetap semangat. Maka kita akan merasakan tangan Tuhan turun menyelesaikan dengan caranya yang ajaib, yang heran begitu, yang luar biasa itu dalam hidup kita. Saudara, ini bukan hanya bicara untuk saudara, tapi juga untuk saya. Yang saya katakan kadang-kadang saya merasa capek karena manusia.
Ya kan? Banyak tantangan, banyak kesulitan. Banyak hambatan-hambatan untuk kemajuan pelayanan yang saya kerjakan. Ini bukan hanya berbicara kepada saudara, firman Tuhan ini pedang bermata dua, saudara, untuk saya juga. Jadi di saat saya menyampaikan ini, saya pun dikuatkan. 1 Korintus pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang ke-9 dikatakan begini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, luar biasa. Ya kan? Satu hal yang harus kita percayai adalah Tuhan itu berdaulat mutlak atas hidup saudara dan saya. Semua yang terjadi dalam hidup kita selalu ada di dalam kontrol dan kuasanya. Bahkan juga untuk hal-hal yang sukar dimengerti, yang tidak terpahami, ya, yang sulit dipahami oleh pikiran kita, ya kan? Jadi ini yang saya mau katakan, mengucap syukurlah di segala keadaan. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Tetap semangat, saudara. Tuhan berdaulat atas hidupmu dan hidupku. Tuhan berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Tuhan berotoritas atas masa depan kita, masa depan pekerjaan kita, masa depan pelayanan kita. Amin. Saya seringkali masih anak-anak kecil, anak-anak saya kecil, di tengah malam saat mereka tidur, saya melihat mereka tidur, saya bergumul untuk masa depan mereka. Secara manusia ada kekhawatiran, tapi saya hanya bilang begini, Tuhan, saya tidak punya uang banyak untuk masa depan mereka. Tapi saya punya Tuhan yang berotoritas, yang berdaulat penuh atas masa depan mereka. Haleluya. Sebagai hamba Tuhan yang gak punya gaji, saudara, ya, tapi saya punya berkat. Dan saudara, kalau gaji bisa gak cukup, ya kan? Mau berapapun gajimu, mau 1 miliar pun setiap bulan pasti gak cukup. Tapi kalau berkat Tuhan, itu pasti membuat cukup. Gak usah takut jalani hidup ini, saudara. Ya, gak usah takut miskin. Sebab rencana Tuhan bagi kita bukan kemiskinan. Ya, gak usah, saudara, gak usah takut miskin. Ya, haleluya. Saya udah lewati tuh. Ya, ada teman saya dulu, Pak, gak malu ya? Ini teman sepelayanan loh, hamba Tuhan. Gak malu ya? Kenapa? Kita naik angkot, ya, naik Kopaja. Saudara, ya saya bilang, kenapa malu? Harusnya yang malu itu yang punya mobil-mobil mewah itu loh. Lihat kok hamba Tuhan naik Kopaja. Saya pernah, saudara, ya. Itu saya masuk di tempat ibadah itu sempat ditolak. Kenapa? Karena melihat mereka, mungkin mereka lihat penampilan saya bukan penampilan seorang pengkhotbah. Kenapa? Karena saya naik angkot. Jas saya, baju ganti itu ada dalam tas. Tahu sendiri kalau saudara naik angkot, ya, apalagi naik Kopaja, naik apalagi, ya.
Metro Mini. Tapi hari ini nggak ada lagi ya Kopaja ya. Sekarang banyak Grab ya. Dulu zaman naik Kopaja, naik Metro Mini, saudara ya, dari kenaikan sampai keturunan nggak pernah dapat kedudukan. Iya kan? Waduh, saudara, memang zaman dulu ya, kita yang mau naik ke Kopaja, Metro Mini, kita bayar, kita yang kejar dia, saudara. Kita kejar loh. Mana dia mau berhenti dulu, saudara? Enggak, kita yang kejar. Sudah begitu kita naik dari kenaikan sampai keturunan, nggak pernah dapat kedudukan. Bayar lagi, saudara. Nggak boleh bayar setengah, bayar full, saudara. Aduh. Ya kan, saudara. Saya datang di satu, ini cerita real. Saya kalau ingat itu saya ketawa, saudara, tapi juga sedih. Ya, karena orang lihat penampilan ya. Saya mau masuk, saudara, di tempat di gereja itu ya. Kebetulan gerejanya di mall ya, saudara ya. Ya, saya masuk dari pintu keluar. Karena pintu masuk itu masih tutup. Antrian banyak orang, dan pendeta yang sebelum saya ya, itu masih doa berkat. Saya mau cepat-cepat masuk. Maksud saya begini, saya mau masuk, toilet di dalam kan bagus, ya. Jadi saya mau ganti pakaian di situ. Sama Aser gak dikasih masuk. Pak, jangan masuk dari situ. Kenapa? Nanti kalau itu pintu keluar, Pak. Nanti kalau Bapak masuk dari situ, ini jemaat akan mengikuti. Aduh. Jadi nggak bisa, tunggu aja pintu dibuka. Oh, sudahlah. Ya. Wow, saudara ya. Ya memang ya, zaman dulu saya pelayanan naik angkot ya, seperti nggak dilirik ya, dianggap miskin ya. Teman saya bilang begini, teman hamba Tuhan loh, ini serius, saudara ya. Pak, nggak malu ya? Kenapa? Iya, naik angkot ya, kadang kena asap mobil itu kan, muka kita hitam-hitam. Saya pernah loh pakai, saya pikir dari rumah ini sudah style melayani Tuhan, pakai baju putih, kemeja putih. Begitu turun dari Metro Mini, saudara, udah pada hitam. Aduh, gak karu-karuan, saudara. Paksa saya coba untuk mampir di mana saja yang bisa ada jual baju, walaupun itu di pinggir jalan yang murah, saya ganti. Saudara, saya tidak pernah malu. Kalau saya miskin, ya, saya nggak juga malu. Mungkin orang bilang, oh lu nggak diberkati, lu miskin. Ya. Emang ukuran berkat itu dilihat dari itu. Ya. Apakah dikatakan kita diberkati karena kita punya rumah bagus, mobil bagus? Ya. Wah, saya kira terlalu naif kalau kita berkata, kalau kita ukur berkat itu dari materi, saudara. Iya. Saudara kalau datang ke rumah saya, saudara bisa lihat rumah saya seperti apa. Rumah kecil ya, dihuni oleh 7 orang, kan kita 7 orang. Saya, istri, 5 anak. Toiletnya cuma 1. BTN tipe 36. Nah, bayangkan sendiri aja, saudara. Ya. Kadang-kadang kalau ada tamu, saudara, saya nggak ajak ke dalam karena di dalam rumah berantakan. Jadi udah berdiri aja di depan pintu masuk itu, saudara, ya ngobrol aja di jalan gitu. Ya. Nggak masalah. Ya. Tahu bukannya itu ukurannya. Walaupun saudara punya rumah mewah, rumah bagus, ya apa saudara bawa sampai ke surga? Enggak. Bagi saya yang paling penting saya di sana. Ya, bukan di sini.
Ada orang bilang begini, besar upahmu di surga. Amin. Tapi ada pendeta nggak terlalu suka. Ya dalam hatinya, itu mah pasti. Saya mah suka yang di sini. Saudara, mari kita tetap memiliki semangat. Tuhan berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Amin. Berkat bukan diukur dengan materi, tapi damai sukacita di hati kita. Amin. Memang hari-hari ini orang lebih suka mendengar khotbah, ya teori kemakmuran. Tapi itu semu, saudara, hanya menyenangkan pendengaran. Tuhan mau dalam hidup kita berubah. Waktu kita terima Yesus, kita bukan lagi orang yang kedagingan. Kita tidak lagi suka dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya kan? Bagi saya cukup ada makanan, minuman, pakaian, sudah cukup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan bahwa hidup ini bukan soal bagaimana menikmati kemewahan, tapi bagaimana kami menyenangkan Tuhan. Engkau berotoritas atas seluruh kehidupan kami. Dan karena itu kami akan terus percaya bahwa Engkau berotoritas atas masa depan anak-anak kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Tuhan berkati semua kami dengan penuh sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, umur panjang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada